Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Anak-anak sekalian, para majelis guru yang kita berharap mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mulai kuliah subuh ini perdana di tahun ajaran 2025-2026 ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita membaca suratul Fatihah. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, dan siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk kemaslahatan dan untuk Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini, kita doakan, ya Allah, yang telah meninggal dunia, khususnya mereka-mereka, ya Allah, ampuni semua dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing, ya Allah. Terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah, dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan bagi yang masih hidup, dan juga kita niatkan kepada orang-orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang berjasa kepada kita yang masih hidup atau kepada kita semua, dan untuk diri kita semua kita membacakan Fatihah. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang Kau uji dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, ya Allah. Yang diuji dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup, persoalan hidup, ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan kepada kami semua, ya Allah. Jadikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Kami-kami yang sedang menuntut ilmu ini, ya Allah, guru-guru kami yang ada di pesantren ini, ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, berikan kesehatan walafiat, ya Allah, kepada kami semua. Mudahkan dalam belajar kami, dalam menuntut ilmu kami, ya Allah. Berikan ilmu dan pengalaman, ya Allah, yang ada di pondok ini. Berikan keberkahannya, ya Allah. Berikan keberkahannya, ya Allah. Berikan keberkahannya, ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang disayangi semuanya, ya. Alhamdulillah, yang liburan walaupun seminggu, kalian
alhamdulillah sudah merasakannya walaupun masih banyak yang telat. Sebetulnya bukan tidak ada yang dikerjakan selama 1 minggu ini. Ini persiapan untuk perseni supaya nanti acaranya maksimal. Dan ini pengalaman kalian ketika nanti di masyarakat. Suatu saat kalian itu bisa saja menjadi pemimpin. Suatu saat kalian itu di masyarakat bisa menjadi pemimpin. Karena motonya Pondok Pesantren Nurul Ilmi itu siap dipimpin, siap memimpin. Gak mustahil anak pesantren itu menjadi presiden, gak mustahil. Gak mustahil anak pesantren itu jadi wakil presiden, gak mustahil. Gak mustahil anak pesantren itu jadi menteri, gak mustahil. Bahkan tidak mustahil anak pesantren itu menjadi guru besar, profesor, doktor. Gak mustahil. Gak mustahil anak pesantren itu jadi duta besar, mewakili negaranya ke luar negeri. Dan ada, dan Abi pernah ke Brunei tahun lalu, ya, ke Brunei Darussalam. Ternyata duta besar Indonesia di Brunei itu alumni pesantren, Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah namanya. Tahdus bin Nikmah ketika beliau di Sanawiyah, Abi pernah ngajar beliau. Jadi anak pesantren itu jangan takut. Kalian ini kadang-kadang alasannya macam-macam, di pondok sini nggak ada IPA, nggak ada apa. Sekarang kurikulum di Indonesia masuk ke jurusan apapun bisa. Coba kakak kelas kalian Rizka masuk ITB. Masuk ITB, Institut Teknologi Bandung. Itu kampus di Indonesia di antara yang paling sulit untuk dimasuki. Ternyata anak Nurul Ilmi tembus. Tahun lalu anak teman kamu ada yang masuk UI, Universitas Indonesia. Jadi jangan takut gitu loh. Bahkan tahun ini ada yang masuk ke Akademi PLN, ya Institut apa tuh namanya PLN. Kalau yang umum, ya yang umum banyak kakak-kakak kelas kalian saya lihat dahsyat-dahsyat. Jangan khawatir, jangan takut. Di pesantren itu subhanallah, yang penting sekarang kamu sehat, ilmu kamu berkah, ilmu kamu bermanfaat. Jangankan cuma di dalam negeri, keluar negeri ternyata kakak-kakak kelas kamu itu alhamdulillah ada jalan keluar dan sudah diterima dan mereka sudah ada yang di sana. Ya, alhamdulillah nanti ada Ustaz Rizky Abdillah sedang libur 3 bulan. Saya bilang selama 2,5 bulan kamu di pondok. Bantu ngajar, saya bilang, walaupun cuma 2,5 bulan. Nanti jadwal pelajaran siapa kek, saya bilang. Nanti kamu udah pulang baru digantiin sama guru aslinya, saya bilang. Jadi anak Nurul Ilmi itu jangan takut, ya, jangan takut. Kalian di pesantren itu anak-anakku, bukan saya yang bilang. Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadis ini sahih. Apa kata Rasul? Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja baca yang kencang, man kharaja barang siapa man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya. Ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya. Apa tujuan dia keluar dari rumah? Fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Apalagi ya ilmunya otomatis. Ilmu yang mana syaratnya? Ya ilmu yang diridhoi oleh Allah. Ilmu yang mana? Ilmu-ilmu yang memang ilmu itu tidak bertentangan dengan syariat. Ilmu-ilmu yang tidak bertentangan dengan agama, yaitu agama kita, agama Islam. Nah, kalian berangkat dari rumah kalian, anak-anakku, niatnya tolong dibersihkan. Ya, Abi beberapa waktu yang lalu ketemu mantan wapres
Wapres ke-13, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Beliau bilang apa? Baru hari Senin kemarin Abi hadir acara beliau yang hadir. Hari Senin kemarin, baru beberapa hari yang lalu sama Umi. Beliau bilang, dalam kondisi tantangan hidup yang dahsyat sekarang, terutama teknologi yang tidak terkendali yang disebut dengan handphone, pendidikan yang terbaik, pendidikan yang menyelamatkan itu adalah pendidikan pesantren. Pendidikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik yang punya harapan, itu pendidikan pesantren. Dan pendidikan pesantren itu pendidikan dahsyat sekali. Coba, jangan kamu anggap Abi bisa aja menugaskan guru-guru jadwal untuk jadi imam sholat 5 waktu, bisa aja. Tapi Abi nggak lakukan hal itu. Yang jadi imam kalian kelas 5, kelas 6. Kenapa? Supaya kalian sudah membiasakan diri sejak di pesantren jadi imam. Abi bisa aja menugaskan guru-guru, hanya guru yang boleh khutbah Jumat. Bisa aja. Selain guru dan belum menjadi guru tidak boleh khutbah Jumat. Bisa aja. Tapi Abi nggak begitu. Anak kelas 6 yang layak, yang menjadi khatib Jumat. Kenapa? Supaya anak-anak Nurul Ilmi itu sebelum tamat sudah membiasakan dirinya khutbah Jumat. Udah terbiasa. Nah, biasa. Kenapa hampir semua kegiatan di pondok ini, ya, dari pengajian bulanan, perayaan-perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid, melakukan apapun muhadharah kubro atau yang namanya macam-macam lah. Kenapa kok diserahkan 100% kepada anak santri yang melakukannya? Guru hanya sebagai koordinatornya atau sebagai pembimbingnya. Kenapa? Supaya kalian itu, anak-anakku sekalian, kreatif. Ide-ide kalian itu keluar. Ya, kreativitas kalian itu keluar, bakat kalian keluar. Karena seumur kalian, umur dari 13 ke atas sampai umur 19, itu lagi kreatif-kreatifnya. Maka jangan mager. Di pondok tuh apa aja nggak mau, temen yang disuruh. Kamu tuh kalau ada kesempatan maju. Bahkan kalau nggak bisa kesempatan, saya Ustadz yang maju. Gitu. Dan di sini tampil itu berganti-ganti. Maaf, ada beberapa tempat yang lain nggak perlu habis sebut, dan banyak. Kalau menampilkan penampilan di pesantren, itu yang ditampilkan dia aja tuh bertahun-tahun. Pernah kamu dengar kayak gitu? Pernah? Tenang. Ustadz Reza pernah? Banyak kan? Saya nggak mau seperti itu. Saya mau anak Nurul Ilmi itu ada pengkaderan, sehingga mayoritas anak Nurul Ilmi bisa tampil di masyarakat. Kenapa? Karena Abi beberapa kali sering dulu ikut ya ceramah-ceramah motivasi, dan Abi sering baca-baca buku tentang motivasi dan dengar-dengar ceramah motivasi. Yang ini sering Abi bilang di sini. Ya, kecerdasan itu banyak. Ada namanya kecerdasan intelektual yang disebut kecerdasan IQ, intellectual quotient, IQ-nya jenius. Ada kecerdasan emotional quotient, kecerdasan emosi, pandai mengendalikan emosi, enggak temperamen, enggak di mana-mana marah, enggak di mana-mana baper, di mana-mana ngambek dikit, ngambek. Nah, itu orang tidak cerdas emosinya tuh. Yang dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper, kalau udah marah kayak apa, kalau sudah nggak suka, ditunjukkan nggak sukanya, itu orang yang tidak cerdas emosinya. Tolong kalau Anda punya sifat-sifat seperti itu dirubah.
Jelas anak-anakku? Jelas. Nah, ada lagi kecerdasan namanya kecerdasan spiritual. Kecerdasan yang berlandaskan ajaran agama. Kalau perempuan dimanapun tuh wajib pakai jilbab. Tidak bilang, oh kewajiban agama itu bukan cuma jilbab. Orang bisa masuk surga itu dikasih pahala oleh Allah bukan cuma jilbab. Oke, dalam yang lain kan sholat 5 waktu, jujur, perintah agama. Ya, yang jilbab oke lah, satu nggak saya lakukan. Ya begitu aja nanti. Yang perintah agama itu kan banyak. Ada puasa Ramadan, ada zakat, haji jika mampu, sholat. Saya mau sholat mau nggak urusan saya, kan nggak bisa begitu. Oke, anak-anakku sekalian, kecerdasan spiritual. Ada namanya IQ, intellectual quotient, ada namanya apa? EQ, EQ, emotional quotient, ada namanya SQ, spiritual quotient. Nah, ada yang keempat yang banyak orang nggak ngerti. Apa itu SSQ? Ya, apa itu SSQ? Soft skill quotient. Apa? Soft skill quotient. Nah, SSQ ini harus diberi peluang. SSQ ini harus dikembangkan. SSQ ini harus dilatih. Nggak bisa dibiarkan atau nggak dikasih peluang, nggak dikasih kesempatan. Nggak bisa. Apa itu SSQ? Contoh, ini orang yang soft skill questionnya bagus. Contoh, dia punya percaya diri yang tinggi. Orang berilmu banyak, apa yang dia baca banyak, tapi karena dia nggak punya percaya diri yang tinggi, anak-anakku, tampil di depan orang nggak berani, main dorong-dorongan. Kadang-kadang ngomong nggak jelas, nggak berani nengok ke orang, ke bawah aja begini. Apa yang diomongin orang nggak paham. Ada nggak yang ngomong kayak gini? Itu orang yang SSQ-nya, kepercaya dirinya kurang baik. Percaya diri yang tinggi ini harus dilatih. Percaya diri yang tinggi ini harus diberi peluang. Percaya diri yang tinggi ini harus dipupuk, nggak bisa dibiarkan. Nah, maka kalian di sini diberi kesempatan untuk tampil di depan umum, di depan teman-temannya, di depan wali santri, cara apapun, sambil kalian itu diapakan? Ya, kalau ada yang keliru, ada yang salah, dikasih tahu. Apalagi percaya diri yang tinggi itu, kalau bisa bekerja, apalagi yang namanya SSQ itu. SSQ itu lagi diantaranya bisa bekerja secara tim. Tahu nggak bisa bekerja secara tim? Bukan menjadi orang one man show. Tahu one man show? Kalau dia sudah di dalam satu tim, sudah dia aja yang tampil. Kan ada orang yang one man show. Pokoknya orang lain nggak dikasih peluang sama dia. Orang lain nggak dikasih kesempatan sama dia. Dia aja yang tampil sendiri. Orang lain dihalangin untuk tampil sama dia. Dia aja yang tampil sendiri. Ini orang nggak cerdas. SSQ-nya, soft skill-nya nggak cerdas. Kenapa anak-anakku? Semua manusia itu punya keterbatasan. Karena semua manusia punya keterbatasan, tidak ada yang sempurna. Maka dalam kerja, kalian tuh nanti suatu waktu akan masuk ke dunia kerja, dilatih di pesantren ini. Dunia kerja itu dikenal tidak ada Superman, yang ada super tim. Begitu. Dalam kepengurusan istri nggak ada Superman. Merasa dia yang paling angkuh, yang paling bisa, yang lain dianggap nggak ada apa-apanya, apa-apa jadi yang tampil. Nggak boleh begitu. Kita menjadi tim yang baik, saling memberikan masukan, saling mengoreksi. Nah, itu namanya soft skill quotient. Apalagi soft skill quotient itu bekerja itu tuntas. Bekerja apa? Tuntas. Apa tuntas?
sampai selesai. Bukan kata saya, ini dalam ajaran Islam. Innamal a'malu bi khawatimiha. Apa? Innamal a'malu bi khawatimiha. Kalian di pesantren ini programnya 6 tahun. Jangan cari alasan macam-macam. Kadang-kadang orang tua diteken-teken, orang tua dipaksa-paksa untuk keluar. Terus terang, mayoritas yang keluar itu mayoritas tuh menyesal setelah di luar. Walaupun ada yang balik lagi, walaupun banyak yang nggak balik lagi, tapi mau balik malu. Nggak perlu habis sebut. Teman-teman kalian yang keluar di tengah jalan tuh banyak menyesal. Maaf, contoh, pas dilihat ternyata di alam luar sana pergaulan laki mau perempuan begitu modelnya. Nggak teratur. Pas dilihat tahu-taunya di luar sana kalau sudah ngomong sama teman-teman tuh binatang semua disebut semua. Kadang-kadang di luar sana tahu-taunya mentang-mentang ada kita yang dari pesantren, anak baru kita yang kliennya bukan dari pesantren, yang dari pesantren dibully, dikata-katain. Kadang-kadang oh anak surga katanya. Diledekin jadi mainan. Abi maaf, bukan apa namanya, bukan ngomong yang nggak fakta. Kelihatannya indah selama masih belum keluar. Kelihatannya indah. Ya, alhamdulillah tahun ini anak-anakku sekalian, kakak kelas kalian, namanya Dewa apa? Ya, itu ya Tirta Sadewa, alhamdulillah diterima menjadi Bintara Polri, Polisi Republik Indonesia. Ternyata anak Darul Ilmi bisa masuk menjadi polisi gitu loh. Ayo, kalau ada yang mau lagi menjadi Polri silahkan tahun depan yang kelas 6 sekarang ini. Tanya sama Dewa nanti prosesnya gimana. Mumpung sudah ada yang ke sana. Ayo yang laki-laki yang perempuan kalau mau ke ITB tanya tuh sama Ustazah Rizka itu yang diterima di kalian tahu nggak? Nih ada Ustadz Yogi. Ya, 2 minggu yang lalu Ustadz Yogi itu lomba ceramah tingkat nasional ya. Tingkat nasional. Lomba ceramahnya bukan di Indonesia. Dari 60 universitas di Indonesia. Betul nggak Ustaz Yogi? Dari 60 penceramah dari 60 universitas di Indonesia. Banyak universitas-universitas bergengsi. Seperti apa Ustaz Yogi yang kamu tahu apa contohnya? Apa? Mayoritas UIN. Terus apa lagi? Yang bukan UIN? Hah? Selain itu? Mayoritas UIN tingkat nasional. Tahu nggak? Ustadz Yogi itu ternyata juara 2. Kemana lagi libur? Itu finalnya di mana? Di UIN Salatiga. Bukan di Jakarta, di UIN Salatiga. Beliau ke sana kemarin ini. Nggak tahu saya dapat hadiahnya apa, nggak tahu, itu bukan urusan saya itu. Jadi kamu jangan takut. Ya, mau jadi apa. Dan sekarang itu kalau kalian hafalan Qur'annya lumayan, akademiknya ada, hafalan Qur'annya lumayan, itu jalur untuk dapat beasiswa tuh gampang anak-anakku sekalian. Ya, ini Abi bilang. Jadi kalian di sini dikasih kesempatan untuk tampil di depan umum, untuk berkreasi, untuk berekspresi. Apa aja kalian dikasih kesempatan. Tidak sedikit. Semalam Abi diskusi dengan beberapa wali santri semalam. Dia bilang,
Hampir tidak ada pesantren yang berani melakukan pengajian, ya, pengajian santri dan wali santri tiap bulan. Hampir nggak ada itu. Ya ada paling cuman mudif aja, tapi nggak ada pengajian yang anak-anaknya ditampilkan setiap bulan. Hampir nggak ada. Kenapa? Ya salah satunya yang memang juga membutuhkan dana yang nggak sedikit, terutama untuk konsumsi. Tapi Abi mau udah nggak ada masalah. Yang penting anak-anak punya percaya diri. Yang penting anak-anak tampil di depan orang tuanya, tampil di depan temannya supaya biasa tampil di depan umum. Nah, adakanlah pengajian bulanan. Jadi maaf, kalian itu jangan seperti fata morgana. Tahu fata morgana? Apa fata morgana? Kelihatannya fata morgana itu kalau kita naik mobil siang hari, di depan kelihatannya ada apa? Kelihatannya ada air. Pernah nggak kamu kalau naik mobil di siang hari, lempeng itu di jalan tol atau jalan raya, ke depannya kelihatannya ada air? Pernah nggak? Pernah nggak? Nah, pemandangan kelihatan di depan ada air itu namanya fata morgana. Kalau kalian nggak tahu itu fata morgana, Anda lihat, waduh, di situ ada air. Sampai di tempat aspal bukan air, sama aja aspal bukan air. Nah itulah pandangan kita kepada hal-hal yang kadang-kadang kita anggap baik, kita anggap hebat, tahu-taunya maaf ya, terserah. Abi ngasih tahu ini dengan ikhlas anak-anakku. Abi itu sama Umi semua guru-guru menginginkan kesuksesan kalian dunia akhirat. Paham? Nah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, ya, keluar dari rumahnya ngapain? Fi talabil ilmi, ya, fi talabil ilmi. Niatnya adalah untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu. Ilmu apa? Ya otomatis ilmu yang diridhoi oleh Allah. Ilmu apa? Ilmu yang tidak bertentangan dengan syariat. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia akhirat. Seperti kalian sekarang ini, Rasul yang jamin, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Maka orang dari hamba Allah yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu Allah tersebut, ya, untuk menuntut ilmu Allah tersebut, untuk mencari ilmu Allah tersebut, maka kata Rasul, fahuwa fi sabilillah, selama dia berada, ya, di tempat di mana dia menuntut ilmu itu, dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Nih, Abi kasih contoh kepada kalian nih. Ya, ini Abi kasih contoh kepada kalian. Ya, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berada di jalan Allah. Ya, ini keistimewaan yang Allah berikan, banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang di jalan Allah. Satu, nanti kalian bisa buka surat At-Taubah ayat 111. Ditulis surat At-Taubah ayat 111. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang berada di jalan Allah. Apa itu surat At-Taubah ayat 111? Nanti kita baca ayatnya, tapi Abi kasih tahu dulu. Tulis apa? Dijanjikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dijanjikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia hidupnya diberkahi oleh Allah, di akhirat dijamin surga Allah berikan kepadanya. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, ya, yang kedua, surat Muhammad ayat 7.
Surat apa? Muhammad ayat 7. Apa Allah berikan dalam surat Muhammad ayat 7? Ya, ini bagi orang yang sedang berada di jalan Allah. Pertama Allah kasih apa tadi? Pahala yang besar. Ya. Bahkan pahalanya sama dengan orang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, dalam surat Muhammad ayat 7, dia akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah. Ini orang yang berada di jalan Allah, seperti kalian para santri sedang berada di pesantren. Dia mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ayat ini kita bahas satu-satu. Ini berlandaskan surat Muhammad ayat 7. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 69. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 69. Apa yang Allah berikan kepada orang yang berada di jalan Allah sedang menuntut ilmu? Dihapuskan dosa dan diangkat derajatnya. Jadi kalian sedang berada menuntut ilmu ini, dosa-dosa kalian itu diampuni oleh Allah. Jadi kalian itu sedang menuntut ilmu itu dianggap sedang berzikir. Nafasmu itu adalah sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dicari ilmu Allah, yang dicari ilmu yang diridhoi oleh Allah, yang dicari ilmu yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Jelas? Itu tidur apa? Yang ketiga apa? Oke, maaf, umur kita nggak tahu kan toh ya? Halo, halo, umur kan kita nggak tahu kan? Ya, umur kita nggak tahu. Kemarin ini wisuda tanggal berapa kemarin di Darul Rahman saya hadir, anak kelas 6. Seminggu setelah wisuda Abi dapat laporan ada salah seorang santri putri yang baru wisuda meninggal. Ya, itulah umur, kita nggak tahu umur. Orang yang menuntut ilmu, kalaupun dia maaf, ya kita nggak tahu, maka jangan menganggap umur itu ya, yang Abi tahu, alumni Nur Ilmi 2 orang sudah meninggal laki-laki. Kalau yang alumnus ada yang Abi tahu sudah 1 orang. Ya, angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 3 ya. 3 atau 4 itu. Yang di sini, Farhan. Ya. Itu umur kita nggak tahu. Ya meninggalnya bisa karena kecelakaan, meninggalnya bisa karena penyakit. Kita nggak tahu yang namanya umur. Kalian jangan mentang-mentang, saya masih muda, masih gagah, makan apa aja makan, nggak diatur untuk makanan. Hati-hati anak-anakku sekalian, jaga kesehatan kalian. Kalau kalian umur panjang, harapan hidup kalian masih panjang. Ya, paham? Nah, orang yang meninggal sedang menuntut ilmu, ya, itu subhanallah, dia dihukumi sama dengan mati syahid. Walaupun namanya syahid dunia, ya, dianggap sebagai mati syahid. Orang mati syahid ini insya Allah masuk surga langsung tanpa hisab. Nggak, ini seandainya, tapi jangan sampailah. Saya, Abi, Umi, semua guru-guru ingin melihat kalian tuh sukses. Ingin melihat kalian tuh sekian tahun akan datang tuh menjadi pemimpin-pemimpin. Menjadi orang-orang kaya yang soleh dan dermawan. Dan Nabi lihat tidak mustahil anak Nur Ilmi ini nanti ada yang jadi wali kota, ada yang jadi bupati, ada yang jadi menteri, anggota dewan. Bisa nggak? Ada yang punya pesantren besar yang muridnya ribuan. Mustahil?
Tidak ada yang mustahil. Oke? Jelas? Abi ingin, maka jaga kesehatan kalian ya. Jangan ngasal makan. Ini yang muda-muda nih, sama. Kadang-kadang yang baru tamat nih, mentang-mentang kemarin jadi santri, sekarang jadi pengabdian, udah lulus, bebas makan apa jadi makan. Aduh. Jangan. Ya. Paham? Paham anak-anakku? Jadi orang yang meninggal sedang menuntut ilmu dianggap mati syahid. Ya tapi janganlah, sukses dulu ya, betul nggak? Nikah dulu ya. Oh tuh. Punya anak dulu, punya keluarga dulu, ya kan toh? Insya Allah. Bahkan kalian nanti punya lembaga sendiri, amin. Punya usaha dan punya usaha dan bisnis sendiri, dan kalian menjadi pemilik dan bosnya. Amin dong. Iya, menjadi ilmuwan. Ini maaf ya, anak-anak pesantren Abi tahu berapa profesor yang Abi kenal, teman Abi itu anak-anak santri itu. Anak-anak santri jadi profesor, doktor, guru besar, ngajar di London, ngajar di Australia. Santri kayak kalian di sini. Tapi waktu belajar dia tuh serius. Nggak ada baper. Nggak ada mager. Baper, mager. Gede ambek. Ada nggak yang gede ambek? Kalau sudah maunya orang tua dipaksa. Kalau dia maunya orang tua diapain? Ya. Dalam ajaran Islam kan kalian belajar innamal a'malu segala apa yang kita lakukan tuh sampai tuntas. Jangan berhenti di tengah jalan kalau ingin sukses. Kalau ingin betul-betul berhasil, nggak setengah-setengah. Tolong semuanya nih, yang anak kelas, yang naik kelas 8. Insya Allah hari Ahad besok anak baru datang. Insya Allah baru akan datang. Belum banyak, baru sekitar 50 orang. Ya, insya Allah. Ya, yang kelas 8 sekarang, yang kelas 9, yang kelas 10, 11. Saya kalau tidak tuntas di Nurul Ilmi, saya nggak akan tuntas. Saya tidak akan berhenti. Saya harus tuntas dan menyelesaikan pendidikan saya selama 6 tahun. Kenapa? Karena dalam Islam diajarkan innamal a'malu sesungguhnya semua apapun perbuatan itu kalau ingin benar harus tuntas. Abi itu bikin program 6 tahun itu jelas. Bikin program 6 tahun itu jelas supaya bisa mudah-mudahan mengantarkan kepada kesuksesan kalian. Fokus. Oke. Apalagi ya yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang sedang berada di jalan Allah. Ya. Yaitu Allah berkahi hidupnya dan dilimpahkan rezeki kepadanya. Jangan takut. Allah berkahi dan dilimpahkan rezeki kepadanya. Maaf, cuma tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah. Ini bukan Nabi untuk sombong nyebut-nyebut. Kalau kalian tanya, Abi itu haji baru berapa kali? Alhamdulillah sudah 13 kali. Gak ada yang bayar. Bahkan hampir semua pulang haji dapat duit. Karena apa? Karena ilmu. Orang pergi haji bisa tunggu 30 tahun, 40 tahun keburu meninggal. Kalau umroh nggak usah tanya udah berapa kali sudah. Semua tuh berkah ilmu anak-anakku sekalian. Abi bukan penguasa, Abi juga bukan pengusaha. Karena ilmu yang bermanfaat yang diberkahi oleh Allah
Subhanallah, Allah mudahkan bisa ke tanah suci. Gratis, bukan cuma gratis. Subhanallah, di hotel bintang 5. Buya itu kemarin itu haji 14 hari. Buya Idrianto itu 14 hari gratis. Orang nunggu haji berpuluh-puluh tahun, dia dihubungi sebulan sebelum berangkat, bisa berangkat. Berangkatnya dengan pejabat-pejabat lagi, kata beliau sama Abi, dengan pengusaha, pejabat. Itu karena ilmunya. Coba kalau nggak ada ilmu, Abi itu ya, tahun 2001 saya ingat Abi ngasih ceramah di satu tempat, ya di kantor, yang mana di tempat itu ketika itu ada pameran travel haji. Abi khutbah. Setelah khutbah dihubungin oleh pemilik travel, Kiai, bisa nggak bantu kami untuk menjadi pembimbing? Padahal saya nggak tahu tuh. Di tempat itu ada pengusaha travel, ketika itu ada pameran travel, waktu itu nggak tahu. Dia berkenan dengan tema ceramah Abi, kemudian dia panggil ke kantornya, dia dialog, sudah Pak Kiai jadi pembimbing di travel kami. Itu rezeki. Karena apa? Coba kalau Abi nggak punya ilmu, nggak bisa. Maaf, Abi nggak malu ngomong. Abi tuh nggak punya usaha apa-apa, nggak punya bisnis kayak orang. Dan maaf, nggak punya gaji. Jadi pegawai tetap manapun Abi nggak pernah. Jadi dosen pun cuma dosen honorer. Tapi teman-teman ngelihat, kamu walaupun nggak ada honornya, nggak ada apa, nggak jadi pegawai tetap, nggak punya gaji tetap, tapi kok bisa ya ngebangun pesantren seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Abi nggak malu ngomong. Abi pindah ke Bojonggede ini tahun 2003, hari Selasa tanggal 6 Desember 2003. Abi masih ingat. Ketika pindah ke sini, itu rumah dari dulu nggak direnovasi. Masih kayak gitu aja itu, hanya dikit-dikit, catnya paling berubah. Dan itu ngutang. Tahun 2007 baru lunas. Dan Abi baru bisa mampu membeli motor kredit tahun 2005. Tuh motornya masih ada, motor biru tuh, yang di depan Sirkah. Itu motor pertama kali yang Abi mampu beli, tapi itu pun masih kredit, nggak mampu untuk beli cash. Tapi subhanallah, Allah bukakan rezeki. Jadi Abi itu optimis, tidak ada kata pesimis. Kalian suatu saat bisa lebih hebat dari Nurul Ilmi. Bisa. Semua bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Yang penting kalian itu mumpung sekarang berada sedang di jalan Allah fi thalabil ilmi, doa, mohon kepada Allah, doakan orang tua kalian. Banyak baca istighfar, banyak baca selawat, mohon kepada Allah, ya Allah, mudahkan ya Allah, saya sedang menuntut ilmu ini, ya Allah, sehat walafiatkan saya, ya Allah, sehat walafiatkan ibu bapak saya, ya Allah, luaskan rezekinya, ya Allah. Jadikan ilmu yang kau berikan selama saya belajar di pondok pesantren Nurul Ilmi dan semua pengalaman, ya Allah, menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, yang membuat saya menjadi manusia yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara saya, ya Allah. Seandainya mau mencari jodoh pun silakan, ya Allah. Memang kalau sudah waktunya saya mendapatkan jodoh, ya Allah, berikan kepada saya pasangan, ya Allah, yang soleh. Kalau bagi perempuan, yang solehah bagi laki-laki. Betul, kalau boleh yang cantik juga silahkan aja. Nggak ada salah, kamu minta kepada Allah. Paham? Ya tapi kalau masih kelas 2, kelas 3 mah udah minta cari istri mah ya. Paham anak-anakku? Paham?
Jadi ya Allah, ya, jadi orang yang berada di jalan Allah, kamu percaya atau tidak ya? Habis itu dari tahun 84 sampai saat ini itu kerjaannya ngajar. Dari tahun 84. Waktu kuliah di Malaysia, alhamdulillah punya kesempatan juga jadi dosen Nabi itu. Ngajar juga waktu masih kuliah di Malaysia. Ada tempat yang bisa menerima Abi ngajar jadi dosen. Ngajar mata kuliah namanya Islamic Studies. Alhamdulillah. Selalu berada bagaimana supaya di jalan Allah, tidak keluar dari ilmu. Ya kalau kita mau lihat orang lebih kaya dari kita, ya kita nggak akan pernah selesai. Kalau melihat orang yang lebih banyak hartanya, kita nggak akan pernah selesai. Kalau kita melihat orang yang lebih hebat dari kita masalah dunia, nggak akan pernah berhenti. Akhirnya maaf, kurang terus. Sudahlah, yang penting kita ikhtiar, yang penting kita sehat, yang penting kita maksimal melakukan apapun yang Allah perintahkan. Berapa rezeki yang Allah berikan, itulah yang terbaik menurut Allah. Paham anak-anakku sekalian? Jadilah manusia yang qanaah. Apa qanaah? Yang puas hati, ya, ketika mendapatkan nikmat apapun. Dengarkan, hati ketika mendapatkan nikmat apapun, kamu madep sini, madep sini, madep sini semuanya, madep sini. Ya, apapun nikmat yang Allah berikan, ya, kita terima dengan hati, ya, ridho dan puas dengan apapun nikmat yang Allah berikan. Apa? Ridho dan puas. Tenang itu. Dulu waktu di pesantren seperti kalian, ya, karena pernah cuma cerita aja. Tapi bagus apa nggak cerita ini nggak tahu nih. Abi juga pernah bergejolak, Umi juga pernah bergejolak, mau berhenti. Abi itu mau berhenti naik kelas 4. Betul. Ya bergejolak. Akhirnya apa kata ibu bapak? Ibu saya masih hidup tuh, tanya kalau nggak percaya. Sudah, kalau kamu mau berhenti ya udah. Kalau ayah saya nggak manggil dirinya Buya. Buya sama ibu nggak akan nyekolahkan kamu sampai kapanpun dan dimanapun kamu. Kalau kamu mau berhenti dari pesantren. Tegas orang tua, nggak bisa dinego-nego waktu itu. Orang sekarang gampang banget dinego, dipaksa sama anaknya. Dan kita sebagai anak nggak perlu maksa-maksa orang tua. Betul, orang tua lebih tegas. Udah, akhirnya mau nggak mau, ujung-ujungnya habis seminggu, hampir kira-kira 10 hari, sudah Buya, ibu anterin Faisal ke pesantren. Nggak jadi berhenti. Gejolak begitu tuh biasa terjadi, dan Abi pernah ngalamin. Pesantren sekarang sama pesantren waktu Abi dulu beda jauh. Wah, dulu Abi itu kalau makan telur cuma seminggu sekali ketemu. Itu pun setengah telurnya dibelah dua. Satu telur dibelah dua, seminggu sekali. Ketemu daging ayam kagak pernah selama di pesantren. Cuman daging kecil seminggu sekali. Idul Adha ya makan daging biasa aja sekali, cuman untuk sekali makan. Di sini kalian kemarin Idul Adha berapa lama makan daging? 3 minggu ya? 2 minggu? Subhanallah. Di sini kamu makan coba lihat, nggak pernah kehabisan. Kecuali yang memang males, nggak mau ngambil. Oh jauh nikmatnya sama Abi sama kamu dulu. Dulu itu di pesantren tuh susah yang namanya nyari buku selain pelajaran. Susah.
Itu nanti Quran itu taruh di lemari, itu Abi beliin sudah. Itu lemari di putra di putri ada yang kayak gini, itu adalah wakafnya anak kelas 6 kemarin. Itu lemari 3, kemudian ada lagi bangku, sofa yang ini untuk kantor aliyah dan sanawiyah, itu udah beli itu di apa. Jadi kalian tuh enak sekarang, enak jauh daripada pesantren. Wah, dulu gurunya galak-galak. Masih ingat terus terang aja, ditempelin sama guru tuh biasa, pak. Sekarang nggak ada, nggak boleh begitu-gitu. Nggak hafal, dicabut nih cambang nih, tek begini. Maaf, sampai kecabut rambutnya ini berdarah tuh biasa dulu. Ngadu sama orang tua, malah dimarahin. Kamu baru begitu aja katanya. Makanya anak dulu tuh tangguh-tangguh, nggak cengeng. Sudah. Sekarang namanya generasi strawberry itu generasi apa sekarang? Kenapa kita tangguh? Karena kita fight, berani menghadapi tantangan hidup seperti apapun. Nggak cengeng, nggak dikit-dikit orang tua dipaksa. Kalian berprinsip seperti dalam ajaran agama kita, innamal a'malu bikhwatimihah. Itu konsep Islam yang ajarkan. Segala apa yang kita lakukan tuh harus tuntas sampai selesai. Nggak ada setengah-setengah. Paham? Kalau mau sukses. Jadi kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang berada di jalan Allah, subhanallah, hidupnya diberkahi oleh Allah, dan insya Allah rezekinya dilimpahkan oleh Allah. Maaf, cuma tahdus bin nikmah. Habis itu kadang-kadang ceramah cuma 1 jam. Ya maaf, tahdus bin nikmah. Dapat 1,5 juta itu biasa aja. Udah bukan hal yang aneh. Cuma 1,5 jam, 1 jam kadang-kadang ceramah. Udah itu makan dikasih apa dikasih. Coba kalau kita nggak punya ilmu, dapat 1,5 juta itu seminggu belum tentu dapat itu. Dapat 1 juta itu biasa aja itu. Habis ngasih taklim cuman berapa menit, nggak sampai 1 jam. Alhamdulillah ya Allah. Tapi Abi nggak nyari makan di situ. Enggak, itu bukan nomor 1. Itu hanya sekedar konsekuensi aja. Makanya Abi nggak pernah nanya-nanya soal kayak gituan. Tapi orang juga ngerti kok. Coba kalau kita kerja, kadang-kadang pakai tenaga, pakai apa, kadang-kadang seminggu belum tentu dapat 1 juta seminggu. Betul nggak? Betul nggak? Sebulan kadang-kadang cuma dapat berapa? Tapi rezeki ada aja. Maaf, nggak enak ini ngomong, tapi nggak apa lah. Kalian anggap Abi di Nurul Ilmi ini ada gajinya? Nggak ada honornya. Dari awal pertama Nurul Ilmi nggak ada honornya. Bahkan sampai saat ini, apalagi di awal-awal dulu, duit pribadi banyak habis untuk pesantren ini dan untuk segalanya yang ada di pesantren ini. Ada aja rezeki dari Allah, subhanallah. Udahlah, soal rezeki itu nggak usah hitung-hitungan dengan Allah. Nggak usah hitung-hitungan dengan Allah. Rugi kalau hitung-hitungan dengan Allah. Yang penting ketika kalian di pesantren ini belajar yang rajin, hafalkan ayat yang banyak, hafalkan hadis yang banyak, bacaan Qur'annya bagus, ya, belajar tampil bicara di depan orang banyak, dan kreatif, tidak malas. Abi yakin masa depan kalian akan cerah. Ini males, maunya nyantai, maunya tidur melulu, ya nggak bisa. Nggak bisa.
Jadi rezeki itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Makanya di sini tolong yang sudah tamat-tamat kreatif. Jangan mager jadi orang, jangan males. Mumpung kalian di pesantren ini belajar, walaupun sudah jadi guru, belajar. Suatu saat bisa saja kalian punya pesantren nanti. Kalau kalian serius, kalian sudah punya pengalaman. Jangan nyantai. Paham? Itu urusannya adalah urusan Allah. Jangan kamu takut, oh di pesantren ntar jadi apa? Ya Allah. Kalau Abi nggak salah, mudah-mudahan nggak salah ini informasi. Pegawai negeri di Indonesia ini cuma sekitar 6 juta orang. Coba Abi buka di Google. Nih dengerin, ini informasi ini. Pada semester 1 tahun 2024, jumlah total aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia hanya 4.758.730 orang. Ya, ini nggak sampai 5 juta pegawai negeri di Indonesia. Tapi jumlah rakyat Indonesia sudah hampir 300 juta. Yang jadi pegawai negeri nggak sampai 5 juta orang. Makan yang nggak pegawai negeri? Makan nggak? Makan nggak? Bisa mencekolahkan anaknya nggak? Punya rumah nggak? Itu urusan rezeki dari Allah. Jadi pegawai negeri, alhamdulillah. Tidak pun tidak mati. Yang penting kamu punya otak, punya ilmu. Makanya kan di dalam moto hidup santri Nurul Ilmi itu Abi tulis itu 8 moto. Itu kalau kamu amalkan dalam kehidupan kamu, insya Allah kamu sukses. Coba kan ada itu, kamu hafal itu. 1, motonya landasi hidup dengan iman. Iman itu harus jadi dasar hidup kalian 24 jam dimanapun kalian berada. Kedua, hadapi kehidupan dengan ikhlas. Apapun yang kalian lakukan tuh kerjakan dengan ikhlas. Nggak usah macam-macam, nggak usah cari muka, nggak usah apa, ikhlas. Ketiga, bekali diri Anda dengan ilmu, skill, dan percaya diri yang tinggi. Di sini kalian diberikan skill, keterampilan macam-macam. Bahkan di sini ada bikin roti, tolong yang pengabdian. Insya Allah dalam beberapa hari ini mulai buat roti. Serius. Bahkan ada di situ tempat cukur rambut. Itu adalah ya lakukan, serius. Oh saya kok jadi ustadz, kok jadi pencukur rambut. Bukan harus menjadi tukang cukur rambut. Yang penting kamu bisa. Sehingga suatu saat kamu punya ruangan di pinggir jalan, kamu buka salon tempat cukur rambut. Kamu tinggal ngaji, tinggal ngajar. Duit alhamdulillah bagi hasil dari orang-orang yang kamu rekrut sebagai tukang cukur salon di tempat kalian. Ya untuk pertama kali kalian harus bisa dulu. Di sini ada untuk bikin roti. Kalau kalian ahli dalam bidang roti, waduh, jadi chef tingkat internasional, bisa pergi kemana-mana kalian. Ini persaanya apa yang dikerjakan males sih. Perhitungan, belum ada apa-apa, udah perhitungan, kagak ada ikhlas. Bukan urusan saya. Itu alat roti itu Abi beli 48 juta itu, nggak murah itu. Manfaatkan, paham? Abi beri kesempatan kepada kalian. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada mudah-mudahan ya, insya Allah di bulan Juli ini itu bangun tanah kosong 60 meter di samping rumah Buya itu kita akan bangun 2 tingkat.
Itu kita akan bangun adalah divisi ekonomi syariah Nurul Ilmi. Anak kelas 6 dan guru pengabdian, ya, kita minta untuk menjadi muridnya nanti. Kita kerjasama dengan salah satu perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Pakar-pakarnya nanti akan datang ke sini untuk mengajarkan kalian bagaimana konsep ekonomi syariah. Bagi guru pengabdian dan santri kelas 6 bayar, gratis, nggak ada yang bayar. Insya Allah kami juga akan membuat kajian, ya, kajian tafsir Al-Quran, ulumul Quran, Al-Quran, bahkan ada di situ ilmu faraid dan ada di situ insya Allah ilmu falak. Untuk siapa? Untuk anak kelas 6 dan untuk pengabdian. Kalau ada yang mau, dan guru-guru. Bayar, gratis. Siapa gurunya nanti kita yang cariin dana. Bukan urusan kamu. Kami ingin anak Nurul Ilmi ini tamat betul-betul siap pakai di masyarakat. Ini ya Allah, kelas 3 lebay, kadang-kadang bikin geng-geng yang nggak jelas. Kompak. Harus keluar dari pondok. Udah keluar bingung sendiri. Orang tuanya nangis-nangis. Ada nggak perlu saya bilang, orang tua siapa? Nangis-nangis. Anaknya keras banget. Yang penting temannya berhenti, dia harus berhenti. Nggak tahu gimana resiko orang tuanya nyari duit untuk uang pangkal di luar. Ini apa-apaan yang kayak gini nih? Bikin kelompok tuh kelompok diskusi. Bikin kelompok belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris. Bikin kelompok belajar matematik. Bukan geng-geng yang nggak jelas. Ini anak putih diam-diam kadang-kadang bikin gengnya geng yang nggak jelas. Tolong, jangan dimulai lagi geng-geng kayak gini untuk tahun ini. Kalau Abi mendeteksi ada geng kayak begini, tolong yang diamanahkan jadi wali kelas. Nggak apa Abi umumkan sekarang. Mungkin kalian belum tahu, tapi nggak apa. Kelas 7 nanti wali kelasnya Ustadz Farel Putra. Tapi belum ada santrinya. 7 putri wali kelasnya nanti Ustazah Marwah. 81 wali kelasnya Ustazah Lia. 82 wali kelasnya adalah Ustadz Reza. 91 wali kelasnya nggak apa. Wali kelas yang kemarin lagi Ustazah Nadila. 92 wali kelasnya Ustadz Alwi. 10-1 wali kelasnya tetap Ustazah Epa. 10-2 wali kelasnya Ustadz Amin. Jangan apa kan? 11-1 wali kelasnya Ustazah Mutmainah sama. 11-2 juga tetap Ustadz Fahmi. Kelas 6 biasa Umi sama Ustadz Komar. Dah, nggak apa kan? Lah kenapa? Hei, kenapa? Dan wali kelas sekarang tolong. Anak-anak ini dibina, ini amanah. Nggak bisa cuek. Semua yang diberikan amanah, ngajar amanah, jangan cuek. Jaga. Kalian tuh kader-kader dan kalian harapan bangsa dan kalian adalah ya pejuang-pejuang untuk negara, bangsa dan terutama untuk agama Anda nanti. Kalau soal masa depan, insya Allah ya Allah akan menolong siapapun hambanya yang menolong agama Allah. Oke? Jelas? Pekerjaan yang benar itu menurut agama adalah tuntas. Ya. Jadi mau jadi apa nanti ya? Abi alhamdulillah rezeki Umi itu tahun 2010 haji pakai UNH plus. Ibu Abi haji pakai UNH plus, Abi yang bayarin. Rezeki ada aja dari mana, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalian soal rezeki itu jangan takut anak-anakku. Kalian tuh soal rezeki dari Allah itu jangan takut. Jangan takut. Abi punya teman tamat pesantren. Waduh, udah kayak duitnya nggak berseri. Kiai, duitnya nggak berseri. Mobilnya bagus-bagus. Waduh.
Usaha apa aja bisa. Dan bisa di antara kalian nanti menjadi pengusaha sukses. Selain pengusaha, kiai lagi. Selain kiai, pengusaha lagi. Dan bisa jadi kalian adalah politisi sukses. Selain politisi, politisi yang kiai. Amin. Mustahil nggak? Mustahil nggak? Tidak ada yang mustahil bagi yang laki-laki maupun yang perempuan. Ingat, innamal a'malu. Ya, jadi orang yang di jalan Allah itu Allah berikan subhanallah kelebihan-kelebihan yang nggak diberikan oleh Allah kepada siapapun selain hambanya yang tidak di jalan Allah. Ingat, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka sampai dia kembali, dia sedang berada di jalan Allah. Keistimewaan yang Allah berikan, subhanallah, dijanjikan oleh Allah pahala yang besar. Kemudian dia mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah. Banyak, dengerin, orang yang berada di jalan Allah dan dia yakin, seyakin-yakinnya, dan dia beriman dengan iman yang benar, gak ada Allah itu biarkan dia dalam keadaan sengsara. Ini Allah yang bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apalagi bertakwa dia sedang menuntut ilmu, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah berikan jalan keluar atas persoalan hidup yang dihadapi. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, banyak Allah bukakan rezeki kepadanya yang tanpa diduga-duga. Ingat Abi bilang, ya, di mana kita kerja itu gaji, bukan rezeki. Rezeki itu urusan Allah. Kamu percaya atau enggak terserah. Abi itu pernah ngajar jadi dosen tuh dari tahun 1997. Enggak perlu Abi sebut di kampus mana aja. Dan Abi pernah ngajar di sekolah agama yang SPP anak muridnya 3 juta sebulan. Honornya ya biasa-biasa aja. Tapi rezeki bukan urusan tempat kita kerja. Rezeki bukan urusan bos. Rezeki urusan siapa? Maka Anda harus yakin, jangan sia-siakan kesempatan ini. Carilah ridho Allah. Insya Allah, Abi yakin hidup kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berada di jalan Allah, Allah ampuni dosanya dan insya Allah akan angkat derajatnya. Kalau maaf, seandainya pun dia harus meninggal, seandainya meninggalnya pun dalam keadaan mati syahid, hidupnya diberkahi dan dilimpahkan rezeki oleh Allah dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga nanti. Sehingga Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Gak cukup cuman beriman, tapi beriman yang berilmu. Kapan itu mencari ilmunya? Sekarang waktunya bagi kalian untuk menuntut ilmu tersebut. Abi rasa cukup. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat walafiat, selamat untuk masuk ke kelas yang baru. Yang tadinya kelas 7 jadi kelas 8, yang tadinya kelas 8 jadi kelas 9, yang tadinya kelas 9 jadi kelas 10, yang tadinya kelas 10 jadi kelas 11, yang tadinya kelas 11 sekarang menjadi kelas 12. Ingat, ketawa kamu. Kelas 12 itu maksimal di pondok cuman sampai bulan Maret belajarnya. Setelah bulan Maret ujian-ujian, yang wisuda biasanya di pertengahan atau di awal minggu bulan Mei. Dari sekarang tolong kalau bisa anak dari kelas 5 sekarang siapkan seandainya kalian mau kuliah di mana. Enggak mesti kelas 12, dari kelas 11 siapkan kalian mau kuliah di mana. Udah cari informasi ya.
Abi ingin anak Nurul Ilmi ini sukses dunianya, sukses akhiratnya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Santri Nurul Ilmi bisa. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.